你看吧，你看，这样骗人对吗？骗人呢，他怎么？ Hai Fakta Lovers, fenomena mengemis dan meminta-minta di jalanan memang sudah marak terjadi di kota-kota besar. Biasanya para pengemis itu datang dari daerah-daerah dan tidak memiliki pekerjaan di kota. Namun di antara mereka ada juga yang datang dari daerah kecil dan memang sengaja datang untuk mengemis di kota-kota besar. Mengemis merupakan pekerjaan yang memang lebih baik daripada harus mencuri atau merampok. Tapi tentu saja, hal itu tidak dibenarkan jika kita memiliki kesehatan fisik dan juga mental. Namun beberapa orang yang akan kita bahas kali ini justru menjadikan dirinya sebagai peminta-minta guys. Dan ironisnya mereka justru menjadi jutawan bahkan miliarder dari aktivitas mengemis tersebut. Dan di video kali ini kita akan bahas orang-orang yang menjadi pengemis terkaya sejagat raya. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjutin videonya, sempetin dulu buat klik like video ini, subscribe jika belum, dan aktifin juga lonceng notifikasinya guys, biar kamu jadi yang pertama tahu update video terbaru selanjutnya dari Fakta Nyata. Gary Thompson. Why in that camera for? Chances are you've seen him. Try to get to the restaurant. Seorang pemuda di Amerika Serikat rela menjadi pengemis dan berpura-pura mengalami gangguan jiwa dan cacat fisik demi mendapat simpati dan belas kasihan dari para pejalan kaki yang lewat. Berkat aktingnya ini, dia berhasil mendapatkan uang senilai lebih dari 1,4 miliar rupiah per tahun. Pria ini bernama Gary Thompson, pemuda asal Texas yang rela mengemis dan berkeliaran di seputar jalanan di Lexington untuk memperoleh uang dari orang yang merasa kasihan melihat kondisi fisiknya. Di dalam sebuah video di YouTube, terlihat bagaimana Thompson berakting dengan begitu meyakinkan untuk menyentuh hati para pejalan kaki yang lewat. Yeah. So they've been calling you worse than a worthless POS? Dia duduk di kursi roda, kemudian melakukan trik seolah-olah tangannya cacat. Tidak hanya itu saja guys, Thompson juga berpura-pura memiliki kesulitan berbicara dan tidak mengerti apa yang diucapkan oleh orang-orang kepadanya. Help, but spare my wheelchair today and all my coins. Somebody take it. Aktingnya ini ternyata sukses membuat orang-orang bersimpati melihat kondisi memprihatinkan yang dialami oleh Thompson. Dari hasil mengemis yang sudah dia lakoni selama setahun, dia berhasil meraup $100.000 atau setara 1,4 miliar rupiah. Aksinya ini berhasil tertangkap kamera sebuah stasiun televisi berita. Kepada stasiun televisi tersebut, Thompson mengakui semua tipu muslihat yang telah dia lakukan selama ini. Bahkan mengaku bahwa dirinya tidak mengalami cacat sama sekali. Thompson juga mengaku untuk memperkuat akting cacatnya, dia mengarang cerita bahwa dirinya mengalami cacat fisik akibat kecelakaan motor. Dan orang yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut tidak memberinya ganti rugi. Padahal yang sebenarnya terjadi, dia memang mendapat kecelakaan namun tidak sampai cacat dan sudah mendapat ganti rugi senilai 23 miliar rupiah. Namun semua uang itu sudah dihabiskannya semua. Ketika ditanya oleh stasiun televisi apakah dia akan berhenti melakukan aksi tipu muslihatnya itu, Thompson malah tertawa guys dan mengatakan tidak berencana untuk berhenti dalam waktu dekat. Dia bahkan sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan karena telah menipu banyak orang. Atas aksinya ini, Thompson kemudian ditangkap polisi dan dinyatakan bersalah atas tindak penipuan yang dilakukannya. Simon Wright. Dengan muka yang memelas, pakaian compang-camping dan tampak lusuh, pria satu ini duduk di trotoar jalan di depan sebuah bank di London. Di sampingnya terlihat anjing yang kurus dan kantong tidur yang kotor. Pria ini juga memegang secari kertas dengan bertuliskan tunawisma sambil mengharap belas kasihan dari orang yang melewatinya guys. Banyak pejalan kaki yang kasihan melihat pria itu dan memberikannya uang receh. Namun jangan salah guys, hasil mengemisnya tersebut ternyata mampu memenuhi pundi-pundinya hingga mencapai 1 miliar per tahun.
Simon Wright merupakan salah satu contoh dari pengemis yang mampu mendapatkan penghasilan yang begitu besar. Bahkan pengamatan lebih lanjut mengungkap bahwa Simon bukanlah seorang gelandangan. Ia tinggal di sebuah flat mahal dan nyaman seharga 6,1 miliar. Ken Johnson. Pria berusia 52 tahun ini merupakan salah satu pengemis terkaya di dunia. Berbekal penghasilannya dari mengemis, pria ini berhasil memperoleh penghasilan hingga mencapai $50.000 atau setara dengan 700 juta rupiah per tahun. Dalam melakukan aksinya, Johnson biasa duduk di dekat toko Meijer di daerah pusat bisnis di Sydney. Dalam waktu 16 jam berhari, ia berhasil mengumpulkan uang dengan nilai yang cukup besar hasil pemberian dari orang-orang yang melihatnya di sana. Pria asal Newcastle ini mengaku bahwa ia mampu mengantongi uang 600.000 sampai 1,2 juta rupiah per hari pada hari biasa. Dan jika sedang beruntung, ia mampu mengantongi upah hingga 3,3 juta rupiah dalam satu hari, guys. Ayam Cambiranon. Ayam Cambiranon adalah pengemis berasal dari Thailand, di mana ia mampu menghasilkan 1 juta hingga 1,3 juta rupiah per harinya. Penghasilannya yang fantastis ini tak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja, guys, namun ia juga menyumbangkan hartanya. Diketahui ia menyumbang sebesar 133 juta ke kuil Ranking pada tahun 2011 lalu dan juga 300 juta rupiah pada tahun 2012. Ayam Cambiranon mengemis selama 34 tahun dan hampir setengah dari umurnya ia gunakan untuk menjadi seorang peminta-minta. Papu Kumar. Papu Kumar adalah seorang pengemis kelas kakap di India, di mana ia memiliki kekayaan melebihi masyarakat sosial kelas menengah di negaranya. Papu mengemis selama 8 tahun dan dilaporkan ia memiliki tabungan senilai lebih dari 100 juta rupiah yang tersebar di 4 akun rekening bank. Tapi itu belum seberapa, guys, karena ia juga memiliki tabungan properti yang nilainya mencapai 2,5 miliar. Meskipun saat ini ia memiliki kekayaan yang fantastis, ia masih menjalankan kesehariannya sebagai seorang pengemis. Sebenarnya ia bukannya terlahir dari seorang pengemis, ia juga pernah mengenyam pendidikan formal dan kuliah di bidang teknik. Hanya saja sebuah insiden kecelakaan menutup impiannya itu karena sebagian tubuhnya lumpuh dan ia juga ditinggal sang ayah untuk selamanya. Papu lalu melanjutkan hidupnya di perempatan rel kereta api di Patna, India.